Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kita hormati Ketua Umum Yayasan Nur Iman Pekanbaru, Pengawas Nur Iman Yayasan Pekanbaru, Pimpinan Pondok Pesantren Darul Hikmah Pekanbaru, Kepala-kepala bidang, kepala madrasah, kepala sekolah, serta kasih-kasih yang ada di lingkungan Pondok Pesantren Darul Hikmah Pekanbaru. Bersyukur kita kepada Allah, serta saya ulangi, para wali santri dan para santri yang saat ini sedang live streaming. Mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat, tenang batin, sehingga mampu mengikuti kegiatan ini dengan baik. Baik, sebelum kita memulai, mari sama-sama kita mengingat kembali atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala atas jasa pendiri Pondok Pesantren Darul Hikmah ini. Dalam hal ini adalah Syekh Haji Abdullah. Mudah-mudahan beliau diberi tempat yang sebaik-baiknya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-haziniyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Baiklah para pemirsa live streaming yang saat ini sedang berbahagia. Adapun kegiatan ekstrakurikuler yang ada di Pondok Pesantren Darul Hikmah ini merupakan kegiatan yang amat penting untuk menunjang kegiatan kurikulum formal yang ada di madrasah. Bisa kita ketahui bersama bahwa di awal-awal berdirinya Pondok Pesantren Darul Hikmah pada tahun 1991, Pondok Pesantren Darul Hikmah ini sudah mampu mengukir prestasi baik di tingkat nasional, di antaranya merebut piala Buktin di bidang pidato dan jambore nasional di bidang kepermukaan, serta prestasi lainnya seperti mengikuti event-event perlombaan di bidang olahraga, posmenas atau di bidang seni bela diri atau kejurnas, atau di musabaqah tilawatil Quran baik tingkat provinsi maupun nasional. Ini menunjukkan bahwa ekstrakurikuler itu mampu membina, membentuk, melatih jiwa para santri, terutama jiwa kemandirian. Dengan ekstrakurikuler yang ada di Pondok Pesantren Darul Hikmah ini, para santri jiwanya dibentuk, kemandiriannya terbentuk, sehingga tidak sulit jikalau para santri masyarakat. Selanjutnya, dengan adanya ekstrakurikuler itu, para santri memiliki jiwa yang sportif, mengakui keunggulan lawan,
yang benar dalam segala aspek kehidupan, sehingga berakhlak mulia. Dengan ekstrakurikuler itu juga jiwa para santri terbentuk jiwa sosial, dengan mudah berbaur antara teman dengan teman, antara santri dengan guru, antara guru dengan guru, dan sebagainya, antara santri dengan orang tua, karena tempaan ekstrakurikuler. Seterusnya, dengan adanya ekstrakurikuler ini, jiwa para santri kita menjadi jiwa kreatif, inovatif, tidak statis, tidak apa adanya. Mereka ingin berkreasi karena memang itu tuntutannya agar bisa hidup di tengah-tengah masyarakat. Selanjutnya, dengan adanya ekstrakurikuler ini, jiwa para santri akan terbentuk menjadi jiwa keberanian. Mental para santri tidak diragukan lagi, mampu berdiri di depan umum, dan teman sejawat dan sebayanya belum tentu mampu untuk berdiri di tempat umum. Bahkan untuk berbicara di tempat yang baru sekalipun, itulah bukti jiwa keberanian para santri, alumni Darul Hikmah, teruji. Berikutnya, dengan adanya ekstrakurikuler ini, maka jiwa para santri dituntut untuk menjadi jiwa keikhlasan. Ikhlas memberikan ilmunya, ikhlas membantu, ikhlas mempermudah urusan orang lain misalnya. Jadi jiwa keikhlasan itu sangat diperlukan agar hasil yang dicapai menjadi maksimal. Itulah sebenarnya mengapa ekstrakurikuler di pondok pesantren ini wajib adanya. Bapak Ibu santriwan santriwati, pemirsa live streaming yang berbahagia, tentu kegiatan ekstrakurikuler di pondok ini ada pilihan. Ada kegiatan wajib dan ada kegiatan pilihan. Sedangkan kegiatan yang wajib, sebagaimana yang kita ketahui, ada dua di pondok. Yang pertama, kegiatan kepramukaan. Gerakan Pramuka Gugus Depan 08011 08012 berpangkalan di Ponpes Darul Hikmah Pekanbaru, berada di kuartir ranting 08 Tampan, kuartir cabang 06 Kota Pekanbaru, dan kuartir daerah 04 Provinsi Riau. Latihan mingguannya dilaksanakan sekali seminggu, yaitu pada siang Jumat pukul 14.00 sampai 15.00 atau sebelum asar. Latihan ini dikoordinir oleh pengurus koordinator pramuka Gudep 08, 011, 012 untuk penggalang, pengurus Dewan Ambalan untuk golongan penegak. Itulah singkat pengurus yang ada di Pondok Pesantren Darul Hikmah tentang kepramukaan. Sedangkan prestasi pramuka yang telah diraih sejak berdirinya Pondok Pesantren Darul Hikmah sampai saat ini tidak pernah terlewatkan untuk diikut sertakan, baik tingkat event-event tingkat nasional bahkan internasional. Pertama, perwakilan Indonesia di Jepang. Pramuka Darul Hikmah juga pernah menjadi mengikuti perkemahan pramuka santri se-Indonesia
setiap 3 tahun sekali. Yang masih ingat di benak kita ada di Sumedang, di Provinsi Batam, Provinsi Kalimantan, dan Jambi. Pramuka Darul Hikmah juga pernah meraih golden ticket pramuka. Jadi para santri yang meraih golden ticket pramuka ini keliling ASEAN di perkemahan pramuka santri dengan dibiayai oleh pemerintah. Lalu prestasi-prestasi LT atau lomba tingkat mulai dari LT 2 sampai 5, dan ini selalu mendapat peringkat 3 besar. Mengikuti Jambore Nasional di Cibubur, hari ulang tahun pramuka di Kuarda Riau, dan kita Pramuka Darul Hikmah mengutus 250 santri, kemudian mengisi atraksi di hari ulang tahun Bayangkara, kita mengirim santri sebanyak 300 santri. Seterusnya peraih juara umum pada event perkemahan Seriau. Bapak Ibu wali santri dan santri yang sedang menyaksikan live streaming yang sedang berbahagia. Adapun kegiatan wajib yang kedua, ekstrakurikuler yang ada di Pondok Pesantren Darul Hikmah ini, yakni kegiatan pidato atau lebih dikenal dengan kegiatan muhadoroh. Latihan mingguannya dilaksanakan 2 kali seminggu, yaitu di siang Sabtu selepas ba'da zuhri atau ba'dal akli, habis makan siang, dan malam Ahad ba'dal isya. Latihan ini dikoordinir oleh pengurus muhadoroh, yaitu santri kelas 10 MA Madrasah Aliyah dan SMK Darul Hikmah Pekanbaru. Juga dengan kegiatan kepermukaan, bahwa selalu mengikuti perlombaan baik di tingkat kota, provinsi, bahkan nasional. Mengikuti kegiatan Dai Muda Riau. Ini diagendakan setiap bulan Ramadan biasanya. Mengikuti tausiah baru-baru ini di RRI Provinsi Riau, ini pun di bulan Ramadan. Mengikuti seleksi aksi Indosiar, kebetulan pesantren Darul Hikmah menjadi tuan rumah seleksi di saat itu. Dan banyak lagi prestasi-prestasi santri yang mampu bersaing di luar. Baiklah Bapak Ibu wali santri dan santri yang sedang live streaming. Kemudian tentu ada pilihan, ekstrakurikuler pilihan. Setiap santri bebas memilih kegiatan ekstrakurikuler sesuai dengan bakat dan kemampuannya atau keinginannya. Yang pertama, tentu kita melihat kebiasaan santri yang suka memukul, menendang teman-teman. Tentu kita salurkan minat atau bakatnya itu ya kepada bela diri, yakni di sini namanya tapak suci. Dan ini tidak kalah menarik juga, bahwa prestasi di bidang tapak suci ini juga pernah mengharumkan nama besar Pondok Pesantren Darul Hikmah. Pernah meraih medali emas pada Kejurda dan Kejurnas, mengikuti event-event tapak suci sekota Pekanbaru dan seprovinsi Riau. Seterusnya menjadi utusan Provinsi Riau pada kegiatan Pospenas. Dan perlu kita ingat kembali bahwa alumni tapak suci
pernah menjadi juara dunia pada kejuaraan dunia di Vietnam. Ini luar biasa. Ekstrakurikuler pilihan yang kedua, yakni olahraga. Tentu jiwa yang sehat terdapat pada badan yang sehat. Tentu olahraga di pondok pesantren ini sangat dibutuhkan, sehingga prestasi-prestasi bidang olahraga pun sangat memuaskan. Selalu terpilih untuk cabang-cabang tertentu. Baru-baru ini terpilihnya santri kita menjadi ikut serta pada kegiatan Pospeda dan Pospenas di Bandung. Pospeda berada di Provinsi Riau, sedangkan Pospenas berada di Provinsi Bandung atau Jawa Barat. Peraih 10 besar pada Kejurnas ke-8 pada 2019 di Bandung, yakni para pesenam santri Darul Hikmah, tolak peluru dan sinikria. Ini merupakan prestasi-prestasi yang selalu ada pada kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler di Pondok Pesantren Darul Hikmah untuk membesarkan nama Pondok Pesantren Darul Hikmah. Kemudian di bidang kasih kaligrafi tidak kalah menarik. Ini adalah pelatih senior yang ada di Pondok Pesantren kita Darul Hikmah ini, Ustadz Yasri, telah terjun ke dunia kaligrafi sampai nasional dan tidak diragukan lagi bahwa prestasi-prestasi bidang kaligrafi selalu meraih 3 besar minimal setiap event yang diikuti. Baru-baru ini kita menjadi 5 besar di tingkat nasional di Bandung. Ini di bidang kaligrafi. Kemudian ada lagi pilihan selanjutnya drum band. Jadi santri kita yang hobi memukul-mukul dengan alat-alat, maka kita salurkan bakatnya di bagian drum band. Mereka tidak kalah pernah menjadi juara 1 se-Sumatera. Wah, ini luar biasa nih drum band ini. Kemudian ada kegiatan ekstrakurikuler yang lain, yakni menyulam. Nah, jadi santri kita ya dilatih untuk bisa menyulam. Ada juga pilihan yang lain, membatik, menjahit. Bahkan ada lagi kegiatan pilihan lainnya, marawis. Wah, ini biasanya diikuti pesertanya oleh santriwan. Marawis ini selalu mengikuti atau diikut sertakan, biasanya di pernikahan-pernikahan atau kegiatan-kegiatan yang sifatnya event-event. Kemudian ada lagi hadroh. Hadroh ini pesertanya santriwati, dan ini selalu juga diikut sertakan, terutama di hari santri, dan mereka diikut sertakan untuk atau hiburan di hari santri berlangsung. Kemudian ada juga basketball. Jadi basket kita juga pernah meraih prestasi antar pondok pesantren. Nah, ini seterusnya futsal. Nah, futsal memang menjadi sesuatu yang digemari para santri, sehingga selalu kita ikutkan di event-event yang bergengsi. Adapun untuk di awal tahun ini,
bidang minat bakat akan melantik atau akan mengusulkan ke pihak yayasan membentuk organisasi baru, yakni Palang Merah Remaja PMR, bekerja sama dengan klinik Pondok Pesantren Darul Hikmah. Organisasi ini bernaung di bawah Gerakan Pramuka Pondok Pesantren Darul Hikmah. Ini nanti akan memudahkan para santri kita akan atau menjaga ketertiban umum dan kesehatan. Jadi oleh karena itu, wali santri dan santri yang saat ini sedang live streaming, itulah gambaran singkat ekstrakurikuler penunjang kurikulum formal yang ada di madrasah. Kegiatan formal yang ada di madrasah akan mudah sekali jika dibantu dengan kegiatan ekstrakurikuler. Karena terbentuknya karakter dan jiwa yang disampaikan di awal tadi, karena itulah yang membuat para santri bisa berbaur menjadi baik di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, mungkin itu saja secara singkat di bidang minat dan bakat ini yang bisa kami sampaikan. Tentu hal ini perlu kita perkenalkan kepada pemirsa live streaming bahwa minat bakat itu memiliki jajaran-jajaran. Wah, ini di samping saya ada hadir saat ini untuk menemani kita. Di samping saya juga ada lain jenisnya ini. Baik, untuk hal ini bisa kita perkenalkan dalam hal ini biar kita persilahkan nih Mbak Tengku nih. Baik, selanjutnya kami akan memperkenalkan jajaran kabit beserta jajaran di bidang minat dan bakat Pondok Pesantren Darul Hikmah Pekanbaru. Pertama, kami perkenalkan Kepala Bidang Minat dan Bakat Pondok Pesantren Darul Hikmah Pekanbaru sekaligus menjadi Kamabigus Budok 08011 08012 Pondok Pesantren Darul Hikmah Pekanbaru, yakni Al-Mukarram Ustadz Samsi Rahman MPDI. Kemudian selanjutnya kami perkenalkan Kasih Muhadharah, pembimbing muhadharah, yakni Al-Mukarram Ustadz Ibnu Haris SAG, serta Kasih Bahasa. Kemudian selanjutnya kami perkenalkan Kasih Kaligrafi, yakni Al-Mukarram Ustadz Yasri SPDI. Kemudian juga saya sendiri Ustazah Tengku Nur Azifah SPDI sebagai Kasih Pramuka Pondok Pesantren Darul Hikmah Pekanbaru. Selanjutnya juga kami perkenalkan Kasih Tapak Suci Pondok Pesantren Darul Hikmah Pekanbaru, yakni Al-Mukarram Ustadz Ferdi SPDI. Baik, kemudian juga ada yang belum hadir bersama kita, tentunya Kasih Pramuka Putra, yakni Ustadz Masmud SLC. Kemudian Kasih Tilawah, yakni Al-Karamah Ustazah DI. Kemudian Kasih Kesenian dan Olahraga, yakni Ustazah Hasmidar beserta Ustazah Nurul Azimah. Baik. Baik, itu sesi perkenalan dari kami. Selanjutnya kami akan sampaikan slogan dari kegiatan ekstrakurikuler. Dengan kegiatan ekstrakurikuler, kita jadikan santriwan santriwati berjiwa mandiri, kreatif, inovatif, sehat jasmani rohani, serta berakhlakul karimah. Ya, baik. Ya.
Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan di bidang minat dan bakat. Alapu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.